Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru di antaranya sebagai berikut ini. Bagot kembali. Lini belakang timnas Indonesia makin kuat. Ridho terancam tersingkir? Tinggal tunggu sumpah WNI. Mauro Zijlstra semakin dekat bela timnas Indonesia. Siap berduet dengan Ole Romeni? Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Bagot kembali. Lini belakang timnas Indonesia makin kuat. Ridho terancam tersingkir? Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan sektor pertahanan menjadi salah satu perhatian utama Patrick Kluivert. Kehadiran Elkan Bagot, yang sebelumnya absen cukup lama, diprediksi akan memperkuat lini belakang Garuda, sekaligus membuat persaingan antar bek semakin ketat. Salah satu pemain yang mungkin terkena dampak langsung dari kembalinya Bagot adalah Rizky Ridho. Bek muda yang selama ini menjadi andalan di timnas kini menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan tempatnya, terutama karena Kluivert memiliki banyak opsi berkualitas di sektor pertahanan. Persaingan ketat di jantung pertahanan. Ridho tak lagi aman? Mantan pelatih timnas Indonesia, Rahmat Darmawan, menilai bahwa skuad Garuda saat ini memiliki banyak opsi di posisi bek tengah. Selain Elkan Bagot, ada Mes Hilgers, Jai Itzes, Jordi Amat, serta Muhammad Ferrari, yang semuanya siap bersaing memperebutkan tempat di lini pertahanan. Rahmat juga mengungkapkan bahwa Kluivert kemungkinan akan menggunakan skema 4 bek. Jika benar demikian, hanya akan ada 2 bek tengah yang dipilih untuk menjadi starter. Ini berbeda dengan era Shin Tae-yong, yang sering menerapkan formasi 3 bek, sebuah sistem yang lebih cocok dengan gaya bermain Rizky Ridho. Kini, Ridho harus beradaptasi dengan taktik baru jika ingin tetap menjadi pilihan utama. Meskipun telah mengoleksi 42 caps sejak debutnya pada 2021 dan pernah mengenakan ban kapten, hal itu tidak menjadi jaminan bahwa tempatnya di starting 11 akan aman. Elkan Bagot kembali. Pertahanan timnas makin solid? Kembalinya Elkan Bagot tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Bek berpostur 1,94 meter ini dikenal kuat dalam duel udara, disiplin dalam bertahan, serta memiliki pengalaman bermain di level Eropa bersama Ipswich Town dan klub-klub lain di Inggris. Absennya Bagot di beberapa pertandingan terakhir membuat pertahanan timnas lebih mudah kebobolan. Dengan kehadirannya kembali, diharapkan lini belakang Garuda menjadi lebih kokoh saat menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi. Selain faktor individu, kombinasi Bagot dengan pemain naturalisasi lain seperti Jordi Amat dan Jai Itzes bisa menjadi solusi ideal bagi Kluivert dalam membangun pertahanan yang lebih solid. Pertarungan sengit di sektor bek sayap. Tak hanya di posisi bek tengah, kompetisi di sektor bek kiri dan kanan juga semakin ketat. Di posisi bek kiri, Kelvin Verdong diprediksi akan menjadi pilihan utama. Pemain yang berkarir di Eredivisie ini memiliki kemampuan bertahan yang kuat serta sering membantu serangan lewat overlap yang efektif. Sementara di bek kanan, ada nama-nama seperti Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam yang selama ini menjadi langganan timnas. Namun, kehadiran Kevin Dix serta Eliano Rejders membuat persaingan di posisi ini semakin menarik. Timnas Indonesia di era baru. Siapa yang bertahan? Dengan filosofi permainan baru yang diterapkan Patrick Kluivert, para pemain bertahan wajib beradaptasi dan menunjukkan performa terbaik jika ingin tetap menjadi bagian dari skuad utama. Bagi Rizky Ridho, ini adalah momen krusial untuk membuktikan dirinya layak bersaing dengan para pemain yang berkarier di luar negeri. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia kini memiliki banyak opsi berkualitas di lini pertahanan, dan hanya yang terbaik yang akan mendapatkan tempat di starting 11. Akankah Elkan Bagot kembali menjadi benteng kokoh Garuda? Atau justru ada kejutan dalam komposisi bek utama timnas? Kita nantikan perkembangan selanjutnya. Tinggal tunggu sumpah WNI. Mauro Zijlstra semakin dekat bela timnas Indonesia. Siap berduet dengan Ole Romeni? Proses naturalisasi pemain keturunan terus berjalan, dan kali ini kabar baik datang dari Mauro Zijlstra. Striker muda berbakat yang kini bermain di FC Volendam, dikabarkan telah menyelesaikan semua dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kini, yang tersisa hanyalah menunggu jadwal pengambilan sumpah sebelum ia resmi bisa memperkuat timnas Garuda.
Mauro yang baru berusia 20 tahun sudah lama menunjukkan keinginannya untuk membela Indonesia. Pemain yang memiliki garis keturunan dari ibunya ini telah menyerahkan dokumen naturalisasinya kepada PSSI sejak September tahun lalu. Namun, hingga kini, ia masih menunggu kabar lebih lanjut terkait jadwal sumpah kewarganegaraan. Meski prosesnya belum rampung sepenuhnya, Mauro mengaku tak sabar untuk segera membela timnas Indonesia. Ia berharap bisa tampil bersama para pemain diaspora lainnya, termasuk Ole Romeni yang juga sedang dalam proses naturalisasi. Kombinasi keduanya berpotensi menjadi duet mematikan di lini depan Garuda pada masa mendatang. Karir di Eropa, modal besar untuk timnas Indonesia. Mauro Zijlstra saat ini memperkuat FC Volendam, salah satu klub yang berlaga di Eredivisie, kasta tertinggi sepak bola Belanda. Meskipun masih tergabung dalam tim muda, Mauro mulai mendapat kepercayaan untuk berlatih dan tampil bersama tim utama. Sebagai seorang penyerang, Mauro dikenal memiliki kecepatan, kelincahan, serta kemampuan finishing yang baik. Ia bisa bermain sebagai striker utama maupun second striker, memberikan fleksibilitas dalam strategi permainan. Dengan usianya yang masih sangat muda, Mauro berpeluang berkembang pesat jika mendapatkan menit bermain yang cukup di level klub maupun tim nasional. Banyak yang meyakini bahwa kehadiran Mauro bisa menjadi tambahan berharga bagi lini serang Indonesia. Timnas saat ini memiliki beberapa opsi di posisi penyerang, seperti Rafael Struijk, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka, tetapi persaingan di posisi ini masih terbuka lebar. Mauro bisa menjadi alternatif segar yang memberikan warna baru dalam strategi serangan Patrick Kluivert. Motivasi kuat untuk bela timnas Indonesia. Mauro Zijlstra bukan hanya sekadar ingin mendapatkan paspor Indonesia. Ia memiliki motivasi yang kuat untuk benar-benar berkontribusi bagi sepak bola Indonesia. Meskipun lahir dan besar di Belanda, Mauro memiliki keterikatan emosional dengan tanah leluhurnya. Keputusannya untuk menjalani proses naturalisasi bukanlah sesuatu yang diambil secara instan. Mauro melihat potensi besar dalam sepak bola Indonesia, terutama dengan perkembangan pesat timnas dalam beberapa tahun terakhir. Dengan banyaknya pemain keturunan dan naturalisasi yang masuk, Mauro yakin timnas Indonesia bisa bersaing di level yang lebih tinggi di Asia. Apalagi, dengan masuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, Mauro semakin yakin bahwa masa depan timnas akan semakin cerah. Pelatih asal Belanda itu dikenal memiliki filosofi permainan menyerang dan sering memberi kesempatan kepada pemain muda berbakat. Ini menjadi peluang emas bagi Mauro untuk mendapatkan tempat di skuad utama. Tinggal tunggu waktu. Mauro bisa debut dalam waktu dekat? Kini, yang menjadi pertanyaan besar adalah, kapan Mauro Zijlstra akan resmi menjadi WNI dan membela timnas Indonesia? Dengan seluruh dokumen yang telah lengkap, tahap berikutnya tinggal menunggu jadwal sumpah yang ditentukan oleh PSSI dan pemerintah Indonesia. Jika proses ini berjalan lancar, bukan tidak mungkin Mauro bisa melakoni debutnya bersama timnas Indonesia dalam waktu dekat. Jadwal terdekat timnas Indonesia adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025, di mana Garuda akan menghadapi laga berat melawan Australia dan Bahrain. Jika Mauro sudah resmi menjadi WNI sebelum laga tersebut, peluangnya untuk langsung mendapatkan kesempatan bermain cukup besar. Keberadaan Mauro di lini depan bisa menjadi tambahan amunisi penting bagi timnas Indonesia. Dengan gaya bermainnya yang cepat dan agresif, ia bisa menjadi senjata rahasia bagi Kluivert untuk menghadapi lawan-lawan kuat di level internasional. Kini, para pendukung timnas Indonesia hanya bisa menunggu kabar resmi dari PSSI terkait jadwal sumpah Mauro Zijlstra. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin Indonesia akan memiliki duet mematikan Mauro Zijlstra dan Ole Romeni di lini depan dalam waktu dekat. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.